untuk sejauh ini kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri Domanimping ada 2 kurikulum. Di antaranya kelas 10 kita melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk yang kelas 11 dan 12-nya itu Kurtilas, kurikulum 13. Apa saja strategi sekolah dalam persiapan kurikulum 2013, Pak? Kalau strategi sekolah sejauh ini kan kita sudah berjalan kurang lebih 5 tahun 6 tahunan ya untuk kurikulum 13 dari pertama berdirinya. Dan itu perubahan-perubahan ya kurikulum ada daripada KTSP, terus yang terakhir kemarin kurikulum 13 ya. Berkaitan dengan strategi sejauh ini kita mengikuti apa yang ada dalam aturan-aturan ya. Mulai daripada bagian kurikulum kan di awal sebelum tahun ajaran baru itu biasanya Wakasek Kurikulum menyiapkan dokumen 1 ya, dokumen kurikulum namanya, di mana di sana tuh dituliskan arah kerja sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran gitu. Jadi biasanya strateginya itu kami bahas di tataran manajemen di dokumen 1, mulai dari pembelajaran, jam, guru mengajar, masuk, pulang, anak belajar, penugasan dan seterusnya. Terus target-target khususnya ya, target-target juga kita bahas di di awal sebelum tahun ajaran baru itu. Jadi memang ada porsinya untuk kita menyiapkan strategi tadi gitu ya untuk menghadapi pembelajaran, karena memang betul ketika sekolah mau istilahnya mau berlayar gitu ya, berlayar, maka kita pun jangan sampai berlayar tanpa tujuan ini, terombang-ambing anak itu kan harus ada goals. Nah, di sanalah peran daripada manajemen dibantu oleh kurikulum untuk menentukan strategi dan arah gerak sekolah ini mau kemana. Apa sarana dan prasarana sudah mencukupi dalam pelaksanaan kurikulum 2013, Pak? Kalau sarana prasarana di SMA Negeri Domanimping, alhamdulillah bertahap ya. Kita sudah 6 tahun tapi tidak ada istilahnya mah peserta didik yang tidak kebagian tempat duduk ya. Tidak ada peserta didik yang tidak kebagian meja, semuanya terfasilitasi dengan baik, alhamdulillah. Kemudian di dalam kelas pun fasilitas umum udah ada ya, mulai dari papan tulis, meja guru dan seterusnya itu udah ada. Hanya saja fasilitas penunjang, Pak. Kita sudah ada lab kimia, tapi sudah beberapa tahun ada lab kimia, tapi baru tahun kemarin peralatannya itu perlengkapannya baru dikirim. Jadi tahun ini baru ada nih perlengkapan lab kimia. Jadi anak-anak itu belajar tentang kimia kan biasanya harusnya bukan sekedar teori, praktek kan, ada porsinya buat praktek. Baru tahun ini anak-anak bisa praktek digunakan sebagaimana mestinya lab kimia. Terus bagian fisika, lab fisika kita belum punya, tapi mudah-mudahan tahun ini sudah masuk anggaran di pemerintah, kita akan dilengkapi juga fasilitas lab fisika, lab biologi, ruangan BK, ruangan organisasi, UKS, OS dan seterusnya, sama rumah dinas. Jadi mudah-mudahan ya tadi bertahap ya. Iya, amin Pak. Kalau kemarin-kemarin kita masih belum lengkap, insya Allah dalam waktu dekat kita senantiasa mengembangkan, berusaha untuk memberikan service excellent ya untuk peserta didik. Kalau sekolah dalam memfasilitasi guru itu gimana, Pak? Sekolah memfasilitasi guru. Iya. Kalau kehadiran sekolah ya, jadi memang sekolah ini harus bisa menjawab kebutuhan guru juga ya, bukan hanya kebutuhan peserta didik. Karena bagaimanapun yang menjadi roda penggeraknya itu ya Bapak Ibu guru gitu. Iya, maka kami di sini daripada pihak manajemen pun, dari pihak sekolah, insya Allah ya selalu memberikan yang terbaik, mulai daripada sarana prasarananya ya, sarana penunjang kayak perlengkapan buat laptop gitu yang membuat perangkat dan seterusnya. Alhamdulillah Bapak Ibu guru tidak pernah mengalami kesulitan karena kita laptop selalu ready ya di sini. Bapak Ibu guru bisa pakai satu waktu ketika dibutuhkan. Kemudian lab juga ketika membutuhkan perkumpulan kolosal di sana kita bisa gunakan. Akses internet pun gratis ya untuk Bapak Ibu guru. Jadi sarana prasarana penunjang untuk Bapak Ibu guru bisa bekerja secara profesional di sekolah, alhamdulillah sudah terfasilitasi sejauh ini. Adapun yang kurang-kurang mungkin itu bagian daripada PR sekolah ya, yang kita senantiasa untuk selalu upgrade, develop dan seterusnya. Karena bekerja itu butuh nyaman. Benar. Bekerja butuh nyaman, butuh tentram. Nah, sampai kerja nanti malah jadi beban seperti itu. Pak
izin pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana persiapan guru dalam melaksanakan kurikulum 2013 ini Pak? Kalau persiapan guru daripada kurikulum, biasanya kami menyiapkan perangkat ajar dulu di awal tahun ya. Di awal tahun Bapak Ibu guru daripada kurikulum biasanya diarahkan untuk menyiapkan perangkat. Perangkat itu apa aja Pak Rian? Perangkat itu sangat banyak ya. Mulai daripada sebelum kepada apa itu namanya RPP ya. Kalau RPP kan itu akhir sebetulnya. Pertama nanti analisis KKM dulu. Setelah analisis KKM, nanti Bapak Ibu guru juga diminta untuk analisis kompetensi dasar, kompetensi inti. Karena kurikulum 13 ya. Iya. Kalau kurikulum merdeka itu tidak ada KIKD, nggak ada. Adanya CP, beda lagi. Kemudian Bapak Ibu guru juga nanti diminta untuk menyusun program tahunan, program semesteran. Jadi satu semester teh mau ngajar apa, KI berapa, KD berapa. Jangan sampai ini enggak gitu kan, enggak tahu gitu. Tahu-tahu ngambil dari buku, padahal bukan itu yang harus diajarkan. Iya. Jadi memang perencanaan. Jadi kurikulum itu selalu menekankan Bapak Ibu guru harus persiapan sebelum masuk kelas itu harus persiapan. Kemudian KIKD, analisis protapromes, terus setelah itu ada juga silabus ya. Nanti setelah itu masuk ke silabus, di silabus itu banyak tuh indikator kan masuk situ, tujuan masuk situ. Kemudian nanti setelah itu baru ke RPP. Kalau RPP mah bagian akhir sih. Jadi untuk persiapan Bapak Ibu mengajar ya harus disiapkan gitu perangkat ajarnya. Jadi nanti buat rekan-rekan pun yang akan jadi guru, awas itu perangkat ajar. Soalnya kenapa nih ya evaluasi daripada kurikulum? Kenapa Bapak Ibu guru kadang-kadang waktu udah mau ujian tapi materi belum beres? Itu bisa dipastikan karena dia tidak memplanning. Dia tidak punya program gitu. Jadi kalau misalnya materi belum beres tapi udah mau ujian, ya ada masalah nih dalam prosesnya gitu, dalam perencanaannya. Biasanya seperti itu. Kalau perencanaan guru-guru perencanaannya bagus, pekannya dan seterusnya, karena kan di program semester itu kan ada sampai pekan ya. Iya. Pertemuan-pertemuan kadanya berapa dibagi, nanti bagian pekan, dibagi lagi kepada jam, dibagi lagi kepada hari gitu kan. Seperti itu. Ada target. Nah, jadi kalau misalnya perencanaannya kurang baik ya proses nanti akan berantakan. Pasti kayak gitu. Mungkin sekian ya Pak. Makasih ya atas waktunya Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Analisa, saya dari Universitas Matlaul Anwar. Saya ada tugas kuliah ingin mewawancara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Dengan Ibu siapa? Ibu Mela. Oke Ibu Mela. Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini? Kurikulum K13 Generasi Merdeka. Apa tujuan penerapan K13 ini? Melihat dari revolusi 4.0, jadi kita kan harus mengikuti penerapan sistem kurikulum. Semakin majunya dunia, maka semakin maju juga kan dari pendidikan. Jika kita sentak hanya di KTSP ya dulu, itu kita tidak akan ada kemajuan. Makanya kenapa tujuannya K13 Merdeka ini diterapkan, karena isinya itu tentang kemodernan, pembelajaran dari segi modern. Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi untuk generasi merdeka ini? Jika mencukupi 100% itu belum, tapi mungkin 80%-nya udah. Misalkan kayak ketersediaan internet dari segi wifi, terus guru-gurunya punya handphone, adanya laptop di sekolah gitu. Itu saya rasa sudah cukup, sama buku paket juga. Ya, jika dalam memfasilitasi guru itu kayak gimana? Pihak sekolah itu tidak pernah melarang kepada guru yang ingin menggunakan laptop untuk anak-anak belajar, ingin menggunakan buku paket, ataupun tadi internet ya. Jika mereka tidak mempunyai paket, mereka bisa menyambungkan ke wifi sekolah. Nah, bagaimana persiapan guru untuk K13 ini? Untuk persiapan guru mungkin lebih membaca awal materi dan menyiapkan metode pembelajaran apa